Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali, berkah dalam. Hari ini kita akan membahas mengenai kebangkitan Yesus. Salam sehat, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Kepercayaan bahwa kematian bukan akhir segalanya bagi hidup manusia. Hal ini tersebar dalam semua agama dan kepercayaan. Mereka percaya bahwa sesudah kematian, sesungguhnya manusia masih hidup dan terus hidup walaupun dalam wujud lain. Yesus pun mengalami kematian. Ia wafat dan dikuburkan sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi kematian bukan akhir segalanya tentang Yesus. Sebab Yesus dibangkitkan Allah dari kematian. Warta tentang kebangkitan Yesus Kristus tersebut merupakan dasar penting dalam kehidupan iman Kristiani. Sebab jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kita. Kebangkitan Yesus merupakan bukti harapan bagi gereja bahwa kematian bukan akhir segalanya. Sebab melalui baptisan, kita telah dipersatukan dengan wafat Yesus Kristus dan kelak akan menikmati kebangkitan bersama Kristus dan mengalami kemuliaan bersama Allah di surga. Kematian memang memisahkan manusia yang hidup dan yang mati secara fisik. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa secara batin komunikasi dapat berjalan terus. Dan itu semua hanya dapat dialami oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan orang yang sudah meninggal. Dalam masyarakat, kepercayaan semacam itu tampak dalam kebiasaan untuk mengenang dan memperingati arwah yang sudah meninggal sampai ratusan tahun. Bahkan banyak orang yang sengaja datang ke makam untuk memohon restu. Ada orang-orang tertentu yang diberi karunia bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal, dapat melihat, mengalami, atau berkomunikasi dengan mereka. Mari kita simak teks Markus bab 16 ayat 1-20 tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya,
Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Peristiwa kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah. Perjanjian Baru menegaskan bahwa kebangkitan Yesus dari alam maut merupakan kejadian yang benar-benar terjadi dalam sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Santo Paulus telah menulis kepada umat di Korintus sekitar tahun 56. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahkan ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus 15, 3-4. Rasul Paulus berbicara di sini tentang tradisi yang hidup mengenai kebangkitan yang ia dengar sesudah pertobatannya di depan pintu gerbang Damaskus. Kisah 9, 3-18. Sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit ialah 1. Kubur kosong menandai Kristus yang bangkit. 2. Warta malaikat Tuhan. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri. Mengapa Kristus bangkit? Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa ada 5 alasan mengapa Kristus bangkit. Pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Kristus yang telah rela taat kepada kehendak Allah, menderita dan wafat sudah selayaknya ditinggikan dengan kebangkitannya yang mulia. Kedua, untuk memperkuat iman kita. Rasul Paulus menuliskan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." 1 Korintus 15 ayat 14. Dengan kebangkitannya, maka Kristus sendiri
membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan membuktikan bahwa kematiannya bukanlah satu kekalahan, namun merupakan satu kemenangan yang membawa kehidupan. Ketiga, untuk memperkuat pengharapan. Karena Kristus membuktikan bahwa Dia bangkit dan membawa orang-orang kudus bersama dengannya, maka kita dapat mempunyai pengharapan yang kuat bahwa pada saatnya kita pun akan dibangkitkan oleh Kristus. Inilah yang menjadi pewartaan para rasul seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 1 Korintus 15 ayat 12. Keempat, agar kita dapat hidup dengan baik. Santo Thomas Aquinas mengutip Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan demikian, kebangkitan Kristus mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam roh. Kelima, untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah tidak berakhir pada kematian Kristus di kayu salib, namun berakhir pada kemenangan Kristus, yaitu dengan kebangkitannya. Rasul Paulus menuliskan yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Demikianlah penjelasan materi tentang kebangkitan Yesus. Terima kasih, berkah dalam. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas keluar.